Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramayuda Fatindo, NIM 2190302032, kelas A2 malam. Hari ini saya akan menjelaskan mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha, terutama di manajemen perhotelan. Baik, tipe-tipe identifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Satu, ada tipe-tipe ide bisnis, dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, menutup gap, memberi manfaat kesehatan, memberi manfaat keamanan. Konsep peluang dan aspek esensial prinsip-prinsip peluang di manajemen perhotelan. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi, keunggulan, keadaan, situasi, aspek-aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi atraktif, tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Mempersiapkan atau memulai langkah dalam setiap usaha, baik besar maupun kecil, atau usaha mandiri harus melalui suatu pemasaran atau perencanaan. Pada tahap perencanaan, dicoba untuk menyusun rencana dan program kerja suatu usaha organisasi berdasarkan sasaran yang akan dicapai, potensi, dan sasaran yang memiliki faktor-faktor pendorong penghambat yang mungkin. Aspek-aspek perencanaan diantaranya satu, yaitu analisa prospek usaha. Setiap orang akan membuka usaha mandiri, terutama di manajemen perhotelan, perlu memperhatikan prospek usaha, yaitu jenis usaha yang diperkirakan dapat dilaksanakan secara berhasil. Pemilihan alternatif usaha yang akan dikembangkan perlu didasarkan pada satu, berdasarkan latar belakang. Dua, kemampuan dan motivasi pribadi seseorang, maka perlu ditingkatkan. Dua, perlu dilihat potensi pasar yang lebih besar. Ketiga, perlu dijajaki kemungkinan perusahaan memperoleh bahan baku atau alat-alat yang dipergunakan termasuk dalam melakukan untuk wirausaha. Dari permasalahan analisis yang kita rencanakan, perlu adanya strategi usaha dalam berkelanjutan dalam permasalahan kewirausahaan. Satu, yaitu melatih dan mengembangkan diri menjadi wirausaha. Wirausaha adalah satu profesi khas, merupakan gabungan antara pengetahuan, knowledge, ikat arts, yang menjadi dasar kuat bagi keberanian, kesanggupan mengambil satu keputusan di antara alternatif. Ada 4 teori azas yang mendasari pengembangan wirausaha, yaitu satu, pengerjaan teori mengenai hal-hal kiranya yang diperlukan bagi profesi wirausaha, mulai dari teknik, pembuatan barang-barang secara tepat melalui pengetahuan keuangan, pengenalan bahan baku, teori pemasaran, dan fisiologi. 2, studi kasus. Diambil dari kejadian-kejadian bidang bisnis dalam bentuk seminar, disajikan secara tukar-menukar pemikiran. Diharapkan menjadi jelas perbedaan antara kelipatan sesuatu teori dengan kemungkinan penerapannya. 3, yaitu pelatihan. Membantu wirausaha meningkatkan efektivitas apa yang akan dilakukan agar terciptanya pencapaian hasil, memperbaiki potensi kerja, mencari jalan atau cara bantu untuk melaksanakan kegiatan usahanya. 4, magang. Belajar melalui pembuatan sesuai produk atau jasa bila proses tersebut berstandar tinggi. Hal itu dapat dilakukan melalui pendidikan formal, di mana setiap orang harus berusaha mencari sendiri dan menemukan sendiri dalam praktek pengamatan tajam pembuatan percobaan. 2, pembentukan usaha mandiri melalui pendidikan formal dan non-formal yang diperoleh serta ditambah dengan pengalaman, keahlian, atau minimal kita menemui suatu usaha yang dapat mempengaruhi usaha-usaha yang akan kita lakukan. Dalam usaha pribadi atau kewirausahaan kita dalam manajemen perhotelan adalah bentuk bisnis yang dimiliki, yang dioperasikan oleh hanya satu orang. Oleh ini bertanggung jawab atas keseluruhan harta kekayaan perusahaan dan punya hak keseluruhan keuntungan dan dari hasil usaha. Namun dalam pengelolaan badan usaha memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan dalam bentuk usaha kewirausahaan yaitu satu, mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan tidak perlu memerlukan izin pembentukan pemerintah.
B. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang pendiri usaha tersebut. C. Pembuatan keputusan dalam mengatur bisnis dapat dijalankan. 4. Fleksibel dalam arti manajemen dengan mudah bereaksi terhadap harian. 5. Relatif tidak ada kontrol pemerintah sehingga pajak dibayarkan dalam pajak perusahaan. Kekurangan dari bentuk usaha pribadi, tanggung jawab yang ada tidak terjadi kewirausahaan pembayaran, maka menyeluruhkan seluruh harta perusahaan terhadap pemerintah. Jarang ada yang tahan lama, di mana hal ini dapat disebabkan oleh minimanya pendiri oleh pemilik perusahaan. Relatif bergantung pada pola pikir satu orang hanya apabila tidak berpengalaman bisnis jika ancaman kegagalan sangat besar. Walaupun salah satu kelebihan dari wirausaha yakni mudah dibentuk, murah biaya, pembentukan tidak terlalu memiliki izin dalam pemerintahan, maka untuk itu seorang wirausaha perlu mendapat izin atau persetujuan dari pemerintah melalui departemen sesuai dengan bidang usaha. Jenis-jenis usaha yang tepat untuk kecil pribadi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut. A. Surat izin tempat usaha atau SITU. Merupakan surat izin pemerintah. Pertama kali harus dimiliki usaha kecil. Permohonan memperoleh usaha dilakukan dengan pembagian ekonomi atau kabupaten. B. Surat izin perdagangan atau SIUP. 3. Maksud dari tujuan pemberikan SIUP adalah sebagai kepastian hukum atau legalitas suatu usaha perdagangan produk atau jasa, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan fasilitas seperti bantuan kredit dan program pembinaan, sarana pembinaan pengarahan, perluasan untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit, tanda daftar perusahaan kita sebagai pedagang baik di tingkat kabupaten, pemerintahan maupun yang bersangkutan. Selain pemecahan masalah yang berhubungan dengan marketing, ada juga beberapa masalah yang perlu terjadi untuk ditindaklanjuti, yaitu modal. Kita pasti perlu dalam melaksanakan kewirausahaan atau kita memulai suatu usaha, terutama di manajemen hotel, itu pasti ada namanya usaha atau modal. Kita perlu kerjasama dengan pihak perbankan, tingkatkan hubungan dengan pemegang saham, meningkatkan modal sendiri dengan meningkatkan penjualan. B. Supplier. Meningkatkan spesifikasi pesanan yang jelas dan mudah dimengerti serta waktu pesanan yang realistis. Penyederhanaan prosedur pengadaan, penerimaan barang dan kecepatan pembayaran. Pemerintah, kebijakan pemerintah perlu diperhatikan setiap saat bila terjadi perubahan apapun. Untuk lebih jelasnya, masalah-masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan strategi SWOT sebagai berikut. Internal Strategi Factor Analysis Summary atau IFAS. Strategi internalnya yaitu kekuatan yang harus kita penuhi atau kita bentuk, yaitu satu, mengendalikan sumber keuangan informal yang mudah dipercaya, juru masak yang handal, kerjasama dengan pihak supplier, budaya kekerabatan, efisien mengurangi waktu, lokasi yang strategis. Kelemahan pasti ada dalam kita melakukan usaha, yaitu kemampuan melihat peluang usaha terbatas, volume penjualan atau laba menurun, citra hotel lemah, promosi kurang gencar, karyawan kurang ramah, kurang memperhatikan kualitas kesempatan kerja, terjadi kesalahpahaman antara karyawan. Eksternal Strategi Faktor Analisis Summary atau IFAS. Strategi eksternalnya 1. Pasar semakin terbuka. 2. Meningkatnya daya beli masyarakat. 3. Dukungan pemerintah. 4. Mendorong peningkatan kapasitas daya saing melalui harga. 5. Ancaman munculnya pesaing baru atau konsumen semakin sensitif terhadap harga, keterampilan pengirim barang dan supplier. Untuk itu UMR naik dari banyaknya tuntutan pelanggan. Analisis menggunakan metrik General Electric. Total besar pertumbuhan melalui integrasi integritas, pertumbuhan melalui integrasi horizontal, pertumbuhan turnaround, stabilitas berhenti sejenak atau berlanjut dengan pertumbuhan konsentrasi via integrasi horizontal, stabilitas strategi tidak berubah strategi laba, pengurangan perusahaan sertifikat atau jual hasil, pertumbuhan melalui keterangan. Dengan menggunakan metrik SWOT,
pasti kita akan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, strategi SO dan strategi WO. Jadi untuk kekuatan kita itu kita harus memotivasi yang kuat untuk mempertahankan usaha, mengendalikan sumber keuangan informal yang lebih mudah diperoleh, pilihan produk bervariasi, budaya kekerabatan. Kelemahannya yaitu kemampuan melihat peluang usaha yang terbatas, volume atau penjualan laba menurun, distribusi informasi terbatas, kurangnya memperhatikan kualitas kesempatan kerja, peluang semakin pasar terbuka, meningkatkan daya beli masyarakat, dukungan pemerintah, persepsi konsumen terhadap merek teknologi, mendorong peningkatan, dan ada juga beberapa strategi SEO kita perluasan pangsa pasar, pelunasan jaringan distribusi, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas sumber daya juga mutu pelayanan. Strategi WO yaitu meningkatkan efisiensi biaya, mengusahakan pengembangan. Melihat daripada hasil analisis SWOT, maka dari strategi berkelanjutan yang dapat dibuat sebagai berikut. A. People strategies. Strategi mengharapkan calon tamu bisa tarik terhadap menginap di hotel. Sebagaimana perusahaan kita untuk dilakukan dengan beberapa cara. 1. Customer, mengubah atau melakukan customer mix yang ada dengan mengelompokkan calon pelanggan menurut alasan mengapa mereka membeli. 2. Memperhatikan menindaklanjuti komplain dari customer pelanggan. 2. Karyawan, mengubah pola tingkah laku karyawan hotel dengan memberikan pendidikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, terbukanya kesempatan pengembangan karir, gaji dan kesejahteraan layak memadai, terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan dan hari tua, suasana hari yang menyenangkan. B. Produk strategis, mengubah, memodifikasi atau memvariasi kelompok yang ada, mengubah produk yang harus kita jual terhadap oleh, memperkenalkan dan mempergunakan produk-produk yang lama. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.